Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita belajar bersama-sama bagaimana caranya membuat soal online ya menggunakan Google Formulir dengan akun Belajar ID. Nah, jadi apakah ada perbedaan atau adakah kelebihan antara membuat soal menggunakan Google Formulir dengan akun Belajar ID dan dengan Gmail yang umum? Nah, kita langsung saja. Caranya yang pertama kita masuk ke Google Chrome ya. Kemudian kita ketikkan google.com. Nah, kemudian setelah itu lihat di sebelah kanan atas ya, ini adalah foto profil akun Gmail kita. Kalau ketika kita mengklik kemudian sudah menggunakan akun Belajar ID, berarti kita langsung tahap ke selanjutnya. Tetapi jika email yang kita gunakan bukan akun Belajar ID, caranya klik foto profilnya, kemudian logout ya, kemudian login kembali dengan akun Belajar ID. Kemudian yang selanjutnya kita klik aplikasi Google ya, tanda titik 9 ini, kemudian cari ke bawah Google Formulir ya. Kemudian di Google Formulir kita klik tanda tambah ini ya. Kita klik. Kemudian untuk judul misalkan kita buat soal USPAI ya. Soal USPAI, kemudian kita klik ya formulir tanpa judul ini kita klik. Nah, maka otomatis judulnya sama ya. Kemudian di Google Formulir ini sudah otomatis tersimpan di Google Drive ya. Kemudian untuk deskripsi formulir ya, ini bisa kita copy ya, misalkan kita copy dari soal Word, misalkan petunjuk umum tentang petunjuk umum ujian sekolah misalkan ya. Kita copy ya, kemudian kita paste di sini seperti ini. Ctrl C ya, kemudian Ctrl V ya. Kemudian yang selanjutnya sebelum kita lanjutkan, kita pilih dulu setelan ya atau pengaturan. Kita klik. Yang pertama yang harus dipilih yaitu yang ini ya. Ini kita klik atau aktifkan ya. Jadi jadikan Google Formulir ini sebagai kuis. Kemudian untuk rilis nilainya kita pilih yang nanti saja ya. Kita pilih yang nanti saja. Kemudian, nah ini salah satu kelebihan Belajar ID. Jadi jika siswa menggunakan Chromebook ya, guru bisa mengaktifkan mode terkunci ini. Nah, dengan mode terkunci ini, siswa tidak bisa membuka aplikasi yang lain ya. Jadi hanya bisa membuka aplikasi ujiannya saja. Nah, cuma berhubung Google Chrome-nya belum banyak ya jumlahnya, nah jadi masih kita off-kan saja. Kemudian untuk bagian setelan responden, pertanyaan tak terjawab kita munculkan atau aktifkan. Kemudian jawaban yang benar ini kita nonaktifkan. Kemudian nilai poin kita aktifkan ya. Kemudian nilai poin pertanyaan, nah ini untuk nilai poinnya berapa ya, misalkan persoalannya poinnya 4 atau 5 ya, misalkan kita 5 saja. Kemudian untuk bagian jawaban kita klik tanda panahnya. Nah ini untuk kumpulkan alamat email kita nonaktifkan saja ya, kita nonaktifkan saja. Kemudian yang selanjutnya untuk, nah ini ya. Salah satu kelebihan Belajar ID juga kita bisa mengatur yang login itu misalkan hanya siswa yang memiliki akun Belajar ID ya. Nah, supaya karena berhubung kita
mengantisipasi ya adanya siswa yang belum mengaktifkan, jadi yang ini kita nonaktifkan ya, jadi tidak aktifkan. Artinya siswa yang memiliki email apa saja yang Gmail yaitu bisa login. Kemudian batasi ke satu jawaban ya, ini kita aktifkan. Artinya nanti siswa tidak bisa mengirimkan jawaban secara berulang-ulang ya dengan email yang sama. Nah, jadi ini kita aktifkan. Kemudian yang selanjutnya di bagian presentasi, misalkan kita edit yang bagian ini ya, konfirmasi pesan. Jadi nanti ketika siswa sudah selesai ujiannya, akan muncul tulisan misalkan selamat Anda sudah menyelesaikan ujian sekolah misalkan. Kemudian kita klik simpan. Nah, itu untuk pengaturannya. Kita kembali ke pertanyaan. Nah, setelah membuat petunjuk umum ya, kita klik pertanyaan selanjutnya ya. Kemudian kita klik nama siswa ya. Nah, ini otomatis kita pilih jawaban singkat ya. Kemudian kita pilih wajib isi. Kemudian yang selanjutnya untuk poinnya, untuk yang ini berarti kita 0 ya. Karena ini bukan soal ya. Kita klik 0, kemudian selesai. Kemudian yang selanjutnya kita klik tambahkan. Kemudian pilih kita ketik kelas ya. Nah, untuk kelas ini kita bisa memilih kotak centang atau drop down ya. Kita pilih drop down. Kemudian opsinya kita pilih, kita ketikkan 9A. Kemudian juga 9B. Kemudian juga 9C ya. Kemudian kita klik wajib isi ya. Artinya nanti siswa tidak boleh melewatkannya. Nah, ini untuk halaman login ya, atau halaman cover kita sudah selesai membuatnya. Kemudian kita langsung tambahkan bagian ataupun halaman kedua. Misalkan kita beri judul soal pilihan ganda ya. Kemudian klik tambah soal. Nah, untuk pembuatan soal kita bisa mengcopy paste ya dari soal yang sudah ada di Word ya. Misalkan yang ini soalnya kita blok, kemudian Ctrl C, masuk ke Google Formulir ya, kemudian kita Ctrl V ya. Begitu juga untuk PG-nya ya, kita bisa langsung copy paste ya. Misalkan yang ini copy ya, kemudian klik option ya, kemudian tinggal paste ya, maka otomatis nanti akan tertempel ya. Nah, ini untuk ABC-nya kita hilangkan ya. Untuk ABC-nya kita hilangkan. Sebetulnya untuk pembuatan soal ini kita bisa mengimpor ya, cuma nanti ada langkah-langkah dengan mengaktifkan menu add-on ya yang ada di Google Formulir. Nah, itu untuk pembuatan soal. Kemudian untuk kunci jawabannya ya, kita pilih dulu kunci jawabannya. Kemudian nilainya 5 ya poinnya. Kemudian kunci jawabannya misal ya, ini misal. Misalkan yang ini klik selesai. Kemudian wajib ngisi. Nah, itu cara pembuatan soal pilihan ganda ya, juga dengan penskoran. Kemudian yang selanjutnya bagaimana jika soalnya gambar ya. Maka kita klik tambah. Kemudian untuk gambar bisa di soal, bisa juga di pilihan ganda ya, dengan menekan tombol ini ya. Misalkan kita di bagian soal ya, klik gambar. Nah, gambarnya sendiri bisa diunggah atau diupload dari laptop kita, bisa juga dari kamera, bisa juga dari Google Drive atau dari Google penelusuran ya. Misalkan kita coba yang ini.
Misalkan kita akan menyisipkan gambar Ka'bah, ya. Maka kita ketikkan Ka'bah Mekah, ya. Kemudian kita langsung klik fotonya, kemudian klik sisipkan. Maka otomatis ya gambarnya akan muncul. Kita juga bisa mengeditnya dengan cara mengklik ya. Kemudian kita tarik atau geser ya di salah satu sudutnya untuk memperkecil. Bisa juga di rata tengah, misalkan seperti ini ya. Atau rata kiri atau rata kanan. Misalkan kita rata tengah, kemudian soalnya misalkan di kota manakah bangunan yang ada pada gambar di bawah ini misalkan. Nah, itu untuk menyisipkan gambar ya. Kemudian misalkan kita klik wajib isi. Nah, kemudian bagaimana caranya misalkan menyisipkan huruf Arab ya. Sebetulnya bisa juga ya dari Google misalkan teks surah Al-Fatihah misalkan ya. Atau Arab ya, misalkan Arab surah Al-Fatihah misalkan. Nah, kita cari misalkan ya. Atau tulisan kita coba buka ya yang ini. Surah Al-Fatihah ya. Nah, ini ya misalkan ayat kedua ya kita blok seperti ini, Ctrl C ya. Masuk ke sini kemudian paste. Nah, jadi bisa ya. Misalkan pertanyaannya ayat ke berapakah misalkan ayat ke berapakah ya. Kemudian yang selanjutnya ini misalkan kita pilih wajib isi ya, wajib diisi. Nah, itu untuk lembar kedua untuk lembar pilihan ganda. Kemudian misalkan mau ditambahkan lembar berikutnya untuk soal esai misalkan ya. Soal esai ya. Nah, kita klik. Misalkan soalnya coba tuliskan rukun Islam misalkan ya. Nah, soal yang kita buat itu bisa kita melihatnya ya dengan cara klik pratinjau ya atau preview. Nah, maka nanti akan tampilannya seperti ini ya. Soal USPAI ya, kemudian masukkan nama, kemudian pilih kelasnya, kemudian klik berikutnya. Maka nanti akan muncul soal ya. Sebetulnya kita juga bisa menambahkan gambar di sini ya, misalkan gambar kop ataupun head dari soal ya, ataupun gambar-gambar yang lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya di Google Formulir juga ada yang disebut dengan ini ya, dengan add-on. Add-on itu adalah aplikasi tambahan untuk memaksimalkan penulisan ataupun pembuatan Google Formulir. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita coba klik tambah ya. Kita klik tambah. Kemudian di bagian soal ini kita coba klik add-on. Kemudian kita coba aplikasi yang ini ya, Hipata ya. Kemudian kita klik insert edit match ya. Nah, jadi dengan karena ini pertama kali menggunakan add-on Hipata ya. Jadi nanti ada notifikasi persetujuan, kita klik saja lanjutkan. Kemudian nanti akan muncul email mana ya yang akan ditambahkan oleh aplikasi add-on Hipata ini.
Kita klik yang ini, kemudian kita klik ya. Kemudian kita setuju ya atau izinkan penggunaan aplikasi tambahan di Google Formulir ini. Nah, jadi kita klik pertanyaan, kemudian klik add-on ya, kemudian klik Hypatia ya, kemudian kita pilih insert edit match ya. Nah, jadi dengan add-on kemudian Hypatia Create ini ya, ini berfungsi untuk menambahkan rumus matematika ya. Nah, jadi Bapak Ibu guru mata pelajaran matematika yang ingin membuat soal di Google Formulir bisa menambahkan add-on Hypatia Create ini ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya misalkan seperti ini ya. Nah, ini misalkan rumus yang ini ya kita klik. Nah, kita klik yang ini misalkan 2 ya. Kemudian yang ini misalkan mau per. Per itu berarti ini ya. Nah, jadi klik 2/3 misalkan. Kemudian ke samping misalkan mau tambah misalkan ya. Nah, tambah tinggal klik saja tombol tambah di keyboard. Kemudian 5/4 berarti klik yang ini ya, yang atasnya 5, yang bawahnya 4 ya. Kemudian kita klik misalkan dikurang ke yang X kuadrat, nah berarti pilih yang ini ya. Nah, ini banyak sekali ya, misalkan yang ini nah, langsung pangkat ya misalkan. Nah, jadi bisa menggunakan simbol matematika yang ada di sini. Nah, misalkan kita sudah membuat soalnya ya, maka kita klik create link ya. Kita pilih create link. Kemudian kita klik yang ini ya. Bisa di blok ya. Kemudian Ctrl C ya. Kita klik Ctrl C ya, kemudian kita close, kemudian kita letakkan di soal yang ini misalkan, yang ini ya, Ctrl V. Kita coba lagi ya, klik add-on ya, kemudian pilih yang ini, klik insert. Misalkan yang ini tadi itu ya. Nah, yang ini klik, misalkan ini 3, kemudian yang ini 3/4 ya. Kemudian ditambah misalkan yang ini juga bisa ya, 4/5 misalkan ya. Kemudian klik create link ya. Kemudian Ctrl C ya. Kemudian masuk ke soal ya. Kita tutup dulu. Nah, yang ini Ctrl V ya. Nah, maka nanti munculnya seperti ini ya, berupa link. Nah, kita coba bagaimana hasilnya ya. Kita coba klik pratinjau, kemudian kita masukkan namanya ya. Kemudian kelasnya sudah misalkan 9B ya. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini akan muncul soalnya seperti ini ya. Kita klik berikutnya. Oh, ini harus dijawab ya. Kita coba klik-klik saja dulu ya ini. Klik berikutnya. Nah, ini untuk soal itu, soal yang matematika ya, ini berupa link. Nah, jadi nanti kita klik linknya. Nah, maka akan muncul
soalnya seperti ini ya, berupa link. Sebetulnya ini bisa di-download ya, bisa di-download, kemudian nanti di-upload ya. Nah, setelah semua terisi, maka kita klik kirim ya. Kemudian yang selanjutnya banyak ya hal-hal yang bisa kita tambahkan dari menu add-on ini. Misalkan kita bisa membatasi waktu ya. Misalkan menggunakan yang ini, form limiter ya, atau bisa juga menggunakan timer ya. Nah, itu beberapa kelebihan dengan menggunakan akun belajar ID ya. Jadi ini untuk add-onnya banyak ya. Banyak, kemudian juga sudah terinstall dan gratis ya. Nah, setelah kita misalkan sudah selesai membuat soal, kemudian kita klik kirim ya. Kemudian pilih yang ini, yang melalui tautan ya. Kemudian checklist yang ini, perpendek URL-nya. Kemudian kita copy ya. Kemudian nanti kita paste di Google Classroom ataupun di grup belajar siswa. Nah, itu saja untuk sementara bagaimana caranya tutorial membuat soal online menggunakan Google Formulir dengan akun belajar ID. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.